Kekuatan yang sangat luar biasa hari ini melihat potensi dari PDIP, PKS, PKB, dan Nasdem. Nampaknya mereka akan bersatu. Salah satu yang diungkapkan oleh PKB yaitu adalah dari kader PKB sendiri, oleh Bestari di situ mengungkapkan bahwa Nasdem, PKB, dan PKS, PDIP kalau berkoalisi dukung Anies, paket menang. Ini secara tidak langsung di depan mata, ya merem saja mereka menang. Tetapi yang namanya politik jangan sampai lengah begitu kan ya. Artinya apa? Secara logika kita harus melihat situasi dan kondisi hari ini. Kalau mereka secara kalkulasi politik antara beberapa partai PKB, PKS, Nasdem, dan PDIP, kalau mereka bersatu dan mendeklarasikan Anies Baswedan, saya yakin dan saya yakin Anies Baswedan akan menang begitu kan. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Salah satunya adalah ini tidak menjamin parpol mendukung 80% karena yang pilih hak veto itu rakyat yang menilai rakyat saat ya di kamar TPS. Semua ditentukan oleh rakyat secara demokrasi. Maka pola politiknya harus dirubah. Pilgub pemilih nasionalis, intelektual, dan agamis. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, kemajuan ekonomi yang cepat, dan tantangan lingkungan yang kompleks, Jakarta menghadapi serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Betul begitu kan? Makanya saya setuju dengan pendapat Ridwan Kamil bahwa Jakarta itu butuh perubahan. Salah satu yang menjadi bentuk utama itu adalah Anies Baswedan sebenarnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, itu justru punya tantangan luar biasa. Bagaimana para pengusaha, para investor yang ada di Jakarta saat ini, mereka tetap nyaman yang ada di Jakarta, tidak pindah ke berbagai hal, misalnya ke IKN dan sebagainya begitu kan. Makanya saya yakin dan saya yakinnya kalau PKB, PDIP, PKS, dan Nasdem mereka bersatu mendeklarasikan Anies Baswedan, bukan tidak mungkin ini menjadi kekuatan luar biasa untuk melawan orang-orang berkoalisi koalisi Prabowo saat ini. Artinya apa? Pemerintahan Prabowo itu kalau bisa dicegal begitu kan ya. Karena ada anak seorang Jokowi di situ begitu. Apalagi PDIP. Ini yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan, apakah PDIP akan menjegal trah dari seorang Jokowi, dan itu yang paling kita lihat. Makanya jangan sampai ini jatuh pada dinasti politik, kata netizen. Ya yang namanya politik kita saling menghormati kalau mereka menang begitu kan ya. Bahkan ya Bestari harus hitung-hitungan, gak harus sama dengan Nasdem. Meski pemenangnya Pileg, PKS Sejahtera tahu diri ya juga head to headnya dengan Anies Baswedan akan kecil chance-nya menang. Bahkan bisa gak dapat apa-apa lagi seperti di Pilkada 2017. Kali ini PKS semat dengan langkah langsung memasang wagub ya. Kalian entar ngambil lagi. Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya ya dengan adanya seperti ini, 4 partai ini harus ada kesepakatan. Mengusung Anies Baswedan itu sudah pasti ya dari 4 partai ini. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Tapi wakilnya, nah ini yang menjadi kebingungan bagi Anies Baswedan. Wakilnya sih kalau hitung-hitung ya mengambil dari PDIP yang jelas PKS akan menolak. Satu sisi begitu kan. Makanya diambang kebingungan, ini masih ada rekonsolidasi. Entah nanti adalah PDIP PKS ya atau dengan Partai Nasdem PKB dan sebagainya, atau malah sebaliknya. Kita masih cair-cair aja. Artinya opsi yang disodorkan PKS ini belum final begitu kan. Ini belum final. Jangan-jangan ini masih tes ombak dalam beberapa partai. Jangan-jangan seperti itu. Ya, saya yakin dan saya yakinnya kalau baik-baik PKS ya, saya kira akan menerima ini semua begitu kan ya. Makanya saya berasumsi ini yang akan menjadi cikal bakal Anies Baswedan tersandra di situ. Salah satunya kalau PKS menolak ya bisa saja akan berlabuh ke yang lain. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca ini ya. Bahkan ya politikus dari Partai Nasdem Bestari baru berbicara peluang koalisi dengan PKS, PKB, PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bestari yakin koalisi tersebut paket menang. Katanya begitu kan. Ya bisa dipastikan menang. Mereka bercerita ya dia menanggapi bahwa PKS yang resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman, mereka menilai bahwa PKS sebagai pemenang pileg di Jakarta harusnya mengusung kader di posisi cagup atau calon gubernur. Maka secara tidak langsung ya pernyataan dari Bestari ya dari kader Partai Nasdem ini menjadi spekulasi.
Ya, yang awalnya PKS sudah resmi mereka mengusung kadernya, tapi tiba-tiba berbalik arah, mereka akan dibolak-balik begitu kan ya, menjadi wakil. Atau jangan-jangan tidak dapat lagi nantinya. Itu yang kita amati betul, bahwa PKS itu ya kalau tes ombaknya itu adalah gagal, jangan dong ya. Ya mending menerima ini semua begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya ingin membangun bangsa. Tapi koalisi hari ini yang saya lihat, ini nampaknya membangun bangsa ini atau membangun kepentingan-kepentingan tertentu. Karena apa? Dengan syarat berkoalisi harus syaratnya ini. Berkoalisi dengan si A harus syaratnya ini. Ya, berkoalisi dengan si B harus menyodorkan ini. Alangkah baiknya kalau kita melihat, kita akan menyambut negara emas. Kenapa tidak? Ya, menurut saya pribadi ada yang ngalah dan sebagainya begitu. Dan semuanya tidak ingin yang ngalah begitu dalam sebuah partai. Makanya saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau ini dilakukan terus ya, terus menerus, bisa saja Anies Baswedan tidak didukung oleh PKS. Bahkan Bestari lalu mengatakan jika PKB, PKS, Nasdem dan PDP sepakat mendukung Anies, maka kemenangan otomatis akan ada di depan mata. Lebih lanjut dia mengaku bingung soal PKS yang tiba-tiba mengusung calon secara sendiri. Bestari yakin PKS akan legowo jika keputusan koalisi tidak sesuai dengan harapan. Makanya dia mengatakan bahwa mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya yakin PKS legowo, bukan juga harga mati. Baru bisa ruang-ruang diskusi nanti dibuka untuk bersama-sama membawa Pak Anies Baswedan. Artinya secara tidak langsung PKB, PKS, ya Nasdem dan PDP secara tidak langsung mereka akan mengusung Anies Baswedan. Tapi wakilnya itu yang menjadi kendala. Siapa sih sebenarnya? Makanya kalau diduetkan dengan PDIP ini barang komplit di situ, nasionalis dan agamis. Karena begitu pula ya dari koalisi Prabowo, Kaisang pasti nanti dicari orang-orang yang kemudian yang agamis begitu kan. Ya kalau seorang Kaisang nasionalis, maka dicarilah sebagai wakilnya misalnya atau gubernur satunya itu adalah orang-orang agamis. Entah siapa nantinya. Ini yang menjadi pertanda bahwa wah ini akan semakin seru di situ begitu. Makanya ya seperti yang diungkapkan oleh Pak Bestari ini sebagai kader Nasdem, kalau mereka bersatu dan legowo ini semua, bukan tidak mungkin kemenangan itu sudah di depan mata. Nah ini yang menjadi pertimbangan sekarang. Makanya Kaisang ini mencari sosok yang kemudian figur yang akan menyaingi Anies Baswedan, entah Ridwan Kamil atau siapa. Kita tunggu saja begitu kan ya, karena ya, inilah politik yang ada saat ini. Kalau Kaisang yang maju, ya, walaupun PDIP tidak menyodorkan wakil, pasti akan tersandra sendiri. Mereka akan mendukung Anies Baswedan. Karena pilihannya tidak ada lagi, begitu kan? Ya, kita tahu jawabannya, begitu. Oke, yang begini itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.